Ya. Ternyata kemudahan memberikan kesusahan. Ada musiknya loh. Musik. Sip. Belum. Itu banyak baju, banyak gerak. Minum berat badan. Aku berat badan sih. Kan banyak baju, banyak gerak, banyak makan dan minum, banyak dosa. Dosanya enggak ya? Berat badan. Halo Kedengeran semuanya. kan? Ayo lo. Selamat siang. Selamat siang. Siapa yang banyak dosa, yang baju merah yang banyak dosa. Tadi ada kesalahan teknis, maaf. Tanpa suara nih Tanpa katanya. suara. Ya, sekarang udah masuk lah ya. Ya, Bung Dwi Budi, apakah mendengar suara? Kok begitu sih? Mendengarkan suara. Mana matamu? Ayo di share yuk. Enggak, hari ini nggak mau banyak dosa. Yang dosa yang baju merah. Kita baju Natal ya? Merah Oh iya. hijau. Ini dulu abu-abu dulu. tinggal dipasang di pohon Natal. Depan digantung. Jadi Kang ya. hiasan pohon Natal ya. Siang semuanya. Selamat Sudah. siang. Mari kita Kayaknya mulai. saya masih salah saltum ya pakai tangan pendek. Mari ya. kita mulai. Oke, boleh kita mulai. Apa kabar teman-teman semua? Senang sekali dapat kembali lagi bersama-sama, tentu saja dalam acara obrolan bersama dengan RTISI. Berempat di sini, saya Farini Anwar. Amina Chandra. Yunus Hendri. Dan Aditya. Ya, pertama-tama pada kesempatan ini kita menyampaikan bela sungkawa ya atas gempa yang menimpa di daratan Tiongkok ya, tepatnya di Gansu dan juga Qinghai yang hingga tadi pagi pukul 8 sudah menelan korban meninggal tuh sampai 111 orang. Dan luka-luka aja sudah mencapai ratusan orang ya, 230-an sekian ya. Iya. Dan angka ini akan terus bertambah karena kawasan dari bencana situ itu listrik tidak ada, Oh, wow. air tidak ada. Waduh. Kemudian juga apa namanya? Lagi dingin ya? Apa namanya? Internet. Untuk transportasi juga boleh bilang terputus. Jadi boleh bilang akan lebih mengenaskan lagi nih. Iya, Dan yang apalah. pasti yaitu Musim dingin ya? Di musim dingin. Betul. Ya, karena daerah subtropis ke atas itu saat ini sudah memasuki yang namanya musim dingin. Nah, semoga saja ya situasi seperti ini dapat cepat teratasi sehingga Amin. mereka dapat kembali lagi ya pada kehidupan normal. Itu pasti bisa Amin, membayangkan amin. dingin, kemudian juga luka-luka, tidak ada listrik, Ya. air. Kalau dengan ada air masih mendingan kali ya. Betul. Iya. Kalau lagi musim dingin ya tidak Masih. ada listrik untuk menghangatkan. Ya, Atau susah. enggak, Itu yang susah. Itu dia mau mandi mau manasin makanan Air nggak bisa. juga susah. Dan kita juga biasa kan untuk menjaga kehangatan tubuh juga mungkin selain pakai baju tebal itu juga mungkin suhu ruangan juga diatur dengan ya pemanas. Pemanas gitu ya. ruangan. Betul. Jadi ngomong-ngomong soal dingin ya, di acara obrolan kali ini juga temanya adalah hawa dingin datang melanda gitu ya. Jadi banyak baju, banyak gerak, banyak makan dan minum gitu ya. Jadi banyaklah lemak di badan Anda gitu ya. Iya, karena kan memang dari kemarin juga ada pemberitaan yang memberitahukan jika kalau ada hawa dingin itu bakal mulai melanda mulai hari ini sampai hari Sabtu. Jadi jangan kaget jika kalau tiba-tiba itu cuacanya ataupun suhu udaranya itu menurun dengan sangat drastis gitu ya. Jadi waktu itu juga Kak Aditya sempat post di Instagram, kemudian tanya nih gimana kesannya teman-teman semua, apakah sudah siap nih dengan kloter hawa dingin berikutnya gitu kan. Dan dari 54% bilangnya sudah siap. Oh, Karena sebenarnya udah persiapannya. masuk ini ya musim dingin ya. Sebenarnya Kloter 54%. susah sih ya. Yang belum siap berapa persen? Yang belum siapnya 11%. Oh, 11%. Kemudian yang pasrah 25%. Lebih banyak ketimbang yang Tapi belum sebenarnya siap. ngomong-ngomong soal kostum agak susah sih menurut Amina ya. Iya. Karena untuk perbedaan antara kita kan keluar rumah nggak bakalan keluar masuk rumah kan. Betul. Sehari sudah keluar dan pagi keluar merasa dingin, siangnya itu merasa panas banget, terus malamnya pas pulang dingin lagi gitu. Jadi kadang-kadang kostum itu agak susah. Iya. Bukan agak susah, memang susah banget. Apalagi kalau yang sekarang ini ya, yang boleh bilang kayak kemarin aja ya contohnya ya, kita kan lagi Bersepeda bersepedaan. ya. Paginya kan bilangnya selama seminggu ini akan harus dingin, akan terus berada di Taiwan hingga tahun depan katanya. Betul. Bilangnya kan sampai akhir tahun dan sampai tahun depan. Tapi ya udah akhirnya bingung nih. Pagi-pagi kok kayaknya kesannya dingin nih. Untung bawanya jaketnya juga berlapis-lapis. Dari jaket tipis dari dalam tangan buntung. Tangan pendek. Tangan buntung. Ada sekali. tangan pendek. Kemudian pakai jaket tipis pertama itu dengan nanti bilang kalau seandainya matahari keluar ya bisa. Kemudian pakai lagi jaket yang agak tebal, yang lebih kayak bahan
bahan tebal gitu, dan satu lagi depan yaitu pakai yang anti Anti angin, angin. betul. Tahan angin. Ya. Anti angin, anginnya begitu lewat anginnya Tolak keluar angin gitu. gitu. Jadi memang yang namanya pakai baju memang kalau bisa sih memang harus berlapis-lapis ya. Soalnya juga yang namanya cuaca di Taiwan kan memang tidak jelas ya, apalagi beberapa hari ini ya, mungkin kemarin juga panas di luar sana, kemudian juga malam jadi dingin dan tengah malam lebih dingin lagi, dan hari ini juga dingin. Itu kayak kita lihat di gambar ya, Iya. Adit sedang beraksi. Ya, jadi kayak langsung Kan warnanya selimut langsung bawa abu-abu. aja gitu loh. Selimutnya langsung dipakai, dibawa keluar Waktu gitu. dulu Iya. lagi di beberapa tahun lalu sempat kok ya orang dari salah satu bahasa ya itu dia benar-benar pakai bawa Selimut. selimut. Oh ya? Buntung-buntung itu ke ruang rekaman. Jangan-jangan ini fotonya. Enggak, waktu itu Farid ingat selimutnya warna-warni ya, nggak abu-abu kok ini. Oh, jadi kayaknya bukan ke yang Adit. ini gitu, ya. Yang suka warna abu-abu, yang warna iya, ini iya. kayaknya ke Adit. Oke. Cuma hanya sayang aja nggak kelihatan wajahnya ya. Ya, jadi ngomong-ngomong soal pakaian, ya kita juga hari ini sudah mendatangkan ahli pakaian terkait yang namanya musim dingin. Sebenarnya tuh apa sih pakaian yang harus kita pakai di ketika cuaca ataupun suhu cuacanya itu yang tidak menentu, tidak stabil, tiba-tiba panas, tiba-tiba dingin gitu kan. Nah, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah ya. Ya. Suhu Amina. Suhu Yeah. baju, Suhu fashion baju. dan suhu Oh, udara. fashion. Suhu tren Tapi- ya. Tapi ini cuman khusus untuk musim dingin. Tuh, musim Oke. dinginnya di mana? Musim dingin Yang- di Di mana? Taiwan atau di Amerika atau di kutub? Di Taiwan nih. Di daerah Taiwan ya, Oke. subtropis ya. Jadi sebenarnya kalau pakai baju sih agak susah ya menurut Amina ya. Apalagi di Taiwan yang kondisi panas, nggak terlalu panas, dingin juga nggak terlalu dingin ya. Nah di sini ada satu metode cara baju yang disebut dengan 26 derajat. Wih, apa itu? Maksudnya Bajunya yang artinya 20 merek 26 26 derajat. Bukan mereknya. Oke, merek 26 Adanya ada derajat. roti 85 derajat. Itu kemarin ada yang 18 derajat. Kali Jadi ini sebenarnya kalau misalnya kita sendiri harus bisa menghitung ya bagaimana dari jenis-jenis baju yang kita pakai. Oke. Jadi tidak sembarang menggunakan baju. Cara Nah, di hitungnya? sini udah ada list suhu busana-busana. Misalkan atasan lengan panjang, celana lengan panjang, rok Celana rok lengan panjang, celana panjang, celana Celana panjang, kaki rok panjang, panjang. terus gaun panjang. Itu Ah. kurang lebih suhu panasnya itu mencapai 1 derajat. 1 derajat. Ya. Oh, jadi cuma harus sederajat doang. Ya, 1 dihitung derajat gitu ya. doang. Oke. Jadi sebenarnya mengapa disebut 26 derajat? Heeh. Nah, jadi cara berpakaian 26 derajat itu adalah misalkan suhu agak dingin, suhu udara di luar katakanlah 22 derajat. Ya. Jadi Jadi dikurangin dengan 26 Derajat. kurang 22 derajat. Jadi Empat kita cari derajat. busana yang 4 kurang derajat. lebih 4 derajat. Oh. Kayak gitu kira-kira. Jadi setiap bahan itu juga ada derajat masing-masing ya. Betul, betul. Oke. betul. Itu mengurangi atau menambah gitu ya istilahnya? Menambah derajat Yang penting kan kita kehangatan. pakai baju kan untuk kehangatan. Jadi kadang-kadang Amina juga heran ya. Kita bisa melihat gadis-gadis modis yang pakai busananya atasnya tebal, jaketnya berbulu sampai tebal banget. Tebal banget, Tapi ah. di bawahnya itu celana pendek. Iya, itulah yang mau Yus pertanyakan. Kok bisa Apa nggak sih? kedinginan gitu. Kalau- Apakah tubuh wanita- beda. Kalau Kak Yunus beda. Apa enggak digigit nyamuk? Nah, itu juga satu. Bukan kedinginan ya. Jadi beda orang beda pertanyaan. Iya. Jadi apakah tubuh wanita tuh emang lebih panas tuh bagaimana? Demi modis aku Rela gitu ya. Jangan salah, Farid juga pernah lihat pria kok kayak gitu. Oh ya? Celana pendek begitu. Serius, celana Terus pendek. atasnya itu iya, udah tebal gitu. banget. Iya, maksudnya ya entah supaya menarik perhatian atau gimana. Celana pendek bener. Terkadang karena males aja sih. Ya, Malas pakai Malas Contohnya pakai saya. celana. Maksudnya malas pakai Celana. celana. masa udah dari rumah langsung begitu aja. Langsung keluar gitu aja. Jadi kayak celana pendek tetap pakai tuh, kemudian pakai sendal, kemudian pakaian atasnya itu pakai jaket yang tebal gitu. Jadi minimal di bagian sininya itu Badannya hangat. sudah Ya di hangat. sini itu nggak, di bagian kaki ke bawah itu nggak panas-panas banget, nggak apa-apa. Nggak dingin-dingin Tapi masih juga. ketolong karena jaketnya itu tebel gitu loh. Oh, jadi Karena- aluran panasnya bisa sampai ke kaki. Kan bukannya ada yang dari bilang, kaki ke Itu atas. kalau saya sih. Katanya kalau untuk bagian sikuan ya, itu harus dilindungi biar lebih hangat tubuh. Jadi kayak Ini kayaknya lutut. tergantung usia deh. Kalau Iya. Kalau itu Farid ini benar-benar dukung Pak bergantung usia. Karena dulu Farid Langsung ini disemprot. kalau tidur Oke. ya pakai celana pendek oke, tapi sekarang kalau tidur kalau pakai celana pendek kayaknya dengkulnya itu akan agak ngilu. nggak Ngilu. bisa tidur. Jadi pakai celana panjang. Nah, itu karena faktor usia Farid ini akui deh itu ya. Oke, kita lanjut lagi ya dengan busana-busana apa saja Oke. dan juga suhu udara
suhu kehangatan yang bisa diberikan dari jenis pakaian. Tadi kan sudah yang serba lengan panjang nih. Kemudian kemeja dan juga jaket tipis itu kurang lebih 2 derajat. Oke, itu Lalu 2 derajat. untuk baju-baju wol dan sweater, lalu hoodie seperti Kak Yunus yang punya apa? Sweater. Topinya, Sweater, itu 3 derajat. Oke, Nah. ini lumayan ya. Nah, Cuma kalau 3 derajat. Tapi lumayan loh. Jadi kalau kamu Sekarang keluar kan- pas hawanya di bawah Sekarang 15 udah kedinginan 15, dong. 19 jadinya. Oh, gitu. Iya, Kumulatif. kedinginan, kurang. Kemudian masih ada apa lagi? Kurang. ya, kemudian untuk blazer, topi wool, shawl, baju wool tebal itu 4 derajat. Makanya orang Iya. bilang katanya kepala perlu dilindungi begitu ya. Betul, Kalau pakai betul, topi betul. wall ya. Kemudian Kemudian untuk coat yang apa? Yang keren itu, yang kayak orang Oh, Korea orang atau Korea. Prancis ya, orang Paris, sama hoodie tebal itu 5 derajat. Oh. Dan kalau bisa menggunakan apa? Thermal underwear yang bisa sekarang menghangatkan khusus ya. atau juga light down dan kemudian juga jaket yang ada isi kapasnya. Jaket Nah, ada itu- isi kapasnya. Kan dalamnya Atau kan bulu-bulu ada- biasanya. yang tebal-tebal ya. lebih Oh, tebal. iya, iya. kayak Itu baju 6 astronot derajat. gitu, ha. 6 Itu 6 derajat ya. Betul. Oh, Kemudian juga lumayan. untuk Kamu jaket ngapain pakai wool. jaket kalau nggak Wool banyak? musim dingin itu 7 derajat. Oh, Nah, oke. jaket bulu angsa Nah itu nah, banyak. atau tuh, lumayan. pakaian yang berbulu-bulu. Heeh. Nah, itu mencapai 8 hingga 10 derajat. Jangan bukan pakaian berbulu-bulu, mungkin jaketnya itu dalamnya bulu angsa. Jadi Enggak, sama kayak kapas. Ya mungkin yang cool, yang gitu. Yang berbulu-bulu, yang katanya kalau misalkan kita pas pakai yang berbulu-bulu, Heeh. pas ketemu orang demonstrasi yang pecinta binatang-binatang, Wah, bakal itu diprotes. bakal dikejar. Jadi Makin panas. panas. Oke. Iya, tapi itu yang Yunus Kalau akui sih kali ini kalau bulu kuduk ini bulu. ini mah bulu rambut ini mah. Itu minus 3 derajat. minus. Karena udah rontok. Udah berbulu. Heeh. Oh jadi begitu ya. Jadi kalau kayak gitu, kalau seandainya kita memerlukan berapa derajat, kita mesti tambahin semua gitu. Iya, betul. Jadi selain pakai jaket, bawahnya pertama pakai kemeja dulu. Kemudian juga pakai lagi jaket yang pertama tuh, jaket yang dari kapas, kemudian jaket dari ini. Akhirnya bulatnya udah kayak bola dong. Iya. Untuk mencapai Jadi minus. harus ditotalkan sampai 26 derajat gitu. Enggak mesti juga sih 26 derajat sih, tergantung dari suhu di luar. Bukan pakaiannya yang ditotalkan 26 derajat. Ya, jadi kita sendiri Yang menghitung ya. menyesuaikan misalkan Suhu di untuk luar suhu itu berapa? udara di luar itu sudah berkurang berapa derajat, berapa derajat pakaian yang harus kita tambahkan Oke. sebagai penghangat. Itu metode gitu ya. Metodenya. Biar nggak, tapi Jadi- bisa kalau pagi 26 katakanlah, tapi pas malam 18 lah, bajunya Iya. nggak kelupaan Ya, di bawah, rumah. di Makanya bawah. kan ada jenis Kadit gampang, toko banyak. Gitu. Iya. Ada alasan ya. Keluarkan kartu. Iya. Yes, kartu Iya, ada kredit. alasan. Apa enggak ya. yang lembaran-lembaran juga boleh. Ya kalau lupa terus tambah terus dong ya Ya bajunya. nggak apa-apa. Iya, nambah terus. Ini alasan yang bagus tuh. Makanya kalau di Taiwan kan disebut dengan cara berpakaian seperti Bawang, bombay. Bombay ya. Berlapis-lapis. Berlapis-lapis, Betul. Jadi kalau Yunus hitung saat ini Yunus sudah mengurangi 9 derajat. Oh, jadi Karena wall satu, Wall, terus satu. satu lagi di ya, dalam butek. Oh, ternyata dalam Dalamnya ada high tech. ada. High-tech lagi. Jadi berapa ini? Dia 6 6 dan 3. 6 dan 3. 9. 9 derajat, iya betul. Oke, di luar suhunya berapa derajat? Sekarang mungkin 20 9 kali ya, Sekarang 21, 22. 19 kan. Kebanyakan mah itu. Itu jauh Kayaknya nih, sekarang Oh, tapi dingin deh dia di lupa luar. pakai celana, nggak apa-apa. ada celana. Sekarang Oh, ini ada sekarang 17. Oh, 17 tambah 17 tambah 9. 9, 26. Oke Iya, lah, pas pas ya. lah, pas lah. Pas. Ternyata. Perhitungannya pas. Ya tentunya ini buat yang negara yang ada musim dinginnya ya. Ya. Atau Anda mungkin kan sekarang ini kan udah mendekati liburan tahun baru nih. Liburan Natal dan tahun baru. Kalau seandainya mau keluar negeri misalnya ya, seandainya dari Indonesia ke Taiwan, selamat datang gitu ya. Selamat datang. Ya itu dia harus mempersiapkan. Tapi kalau seandainya Anda berada mungkin yang cuma di Indonesia, Singapura, Malaysia, ini hawanya cuma kadang-kadang adem menjurus ke panas juga. Betul. Ya. Jadi mungkin ya tetap Jaket saja tipis menggunakan aja kaos cukup. cotton ya, atau enggak kaos yang katanya bisa menyerap keringat ya bilang itu gitu ya. Jadi untuk lebih kenyamanan. Cuma ingat aja karena ya itu dia sekarang ini kan banyak tuh cuaca-cuaca yang tiba-tiba pancaroba, yang tiba-tiba drastis. Kadang di Indonesia tiba-tiba juga sejuk, apakah hujan. Nah itu yang harus diperhatikan. Iya. Kemudian kalau yang namanya musim dingin, selain harus memperhatikan pakaian, juga harus ya namanya banyak gerak gitu loh. Iya, karena baru-baru ini ada sempat heboh juga gitu ya di salah satu MRT yang ada di Taipei, ya, ada satu Ini Adit wanita. bukan? Bukan, Dia rambutnya pakai panjang. busana wanita. Ya, rambutnya Kemarin sih enggak, kemarin soalnya Adit kalau di kantor itu selalu Kak Amina udah
push up belum gitu. Wes. Oh, Ini ini plank. jangan-jangan Adit. Ini plank. Iya, ini kalau malam Adinda ya, itu saya. Nah, kalau Korea masih Kantor Aditya. Aditya. Masih lupa bajunya ya. Iya, Belum iya. ganti baju. Adinda. Belum Ya, ganti kalau baju malam dia. Adinda gitu ya. Oke, kita balik lagi. Jadi ini ada satu wanita yang lagi di MRT Taipei. Jadi ketika itu menyadari jika waktu keretanya itu datang perlu waktu 5 menit ya. Jadi wanita ini tanpa menyisakan ataupun kayak mensia-siakan waktunya langsung olahraga. Dia bilang sembari video call. Jadi di depannya itu kayak ada orang yang lagi teleponan sama dia. Jadi sambil teleponan sambil olahraga. Jadi banyak orang memaafkan waktu dengan memanfaatkan baik-baik. waktu. Iya, makanya itu hawa dingin datang melanda, banyak pakai baju, ya, banyak gerak, kemudian juga banyak makan dan minum. Iya. Oh, jadi Itu sangat penting. Memang ada. Memang Iya, memang sangat ya, penting harus sama Yang banyak naik, gerak. setiap pagi kan naik kereta api nih. Nah, juga ada yang sambil berdiri di dalam kereta api sepanjang perjalanan sambil berolahraga. Nah. Ketika orang banyak, orang masih kurang, dia tangannya digerak-gerakan naik kiri kanan. Orangnya banyak mulai berdempetan, tinggal gerak-gerak sedikit bahunya. Serang gitu ya. Goyangnya Pakai sedikit. lagi joget ya biar panas Ya, badannya. tapi iya memang iya sih mesti harus gerak karena kebanyakan kalau kita nunggu waktu ada sempat gerak dan ruang baru gerak, nah akhirnya kita akan kekurangan yang namanya olahraga. Justru memanfaatkan misalnya kalau lagi nonton TV, lagi nunggu apa itu juga yang harus dimanfaatkan. Oke deh teman-teman, untuk acara obrolan bersama dengan RTSI kita akhiri dulu sampai di sini ya. Saya Farini. Amina Yunus Chandra. Hendri. Nah, itu dia. Kita mohon pamit sampai Sampai jumpa. jumpa. Bye bye. Tapi Iya. memang iya sih kalau musim dingin gini kan memang kemarin aja itu diberitakan ada 50 maratonnya. ya. Itu yang sebelum maraton juga itu ya untuk kawasan Kaohsiung yang mungkin beberapa minggu lalu kan panas ya. Bahkan mereka bilang sudah bulan 12 kok masih panas begini di Kaohsiung. betul. Dan kemudian tiba-tiba dingin, banyak orang tua yang nggak Nggak kuat. kuat. Jadi katanya ada 51 orang itu dilarang ke rumah sakit dalam kondisi OHCA. Jadi jantung mereka itu sudah nggak berdetak. Aduh. Jadi kedinginan begitu. Kok dinginan kan bukan biasanya kalau jantung Orang berdetak tua nggak malah orang dia tua nggak bisa lebih kuat. rentan. Orang tua nggak kuat. Jadi Jadi jangan bajunya itu menganggap harus pikir cuma dingin doang Ya. nggak masalah gitu ya. Bajunya Kehangatan juga. tubuh itu penting sekali ya. betul. Makanya dan jadi kehangatan tubuh kalau saya kita pakai baju tebal-tebal kita diam tetap aja dingin. Kita harus gerak Ya. juga gerak dan itu dia olahraga lah. Kemudian juga ada minum juga karena biasanya kalau musim dingin kita jadi Kurang harus minum. minum. Ya. Ya enggak kalau Banyak kalau minum. ke WC Banyak pakai. Kak Yunus pakai sandal berapa lapis? 1, 2, 3, berapa habis itu. Keburu ngompol kalau gitu kali ya. Mana itu bungkusan istimewanya? Apa, Ada bungkusan bawa apa? nggak? Non Yang non Oh, ya, bawa. Oh, Nah, ini keluarin. juga, Nah. ini juga boleh bilang Salah satu bermanfaat senjata. ya kalau Iya, ini seandainya bermanfaat. apalagi perempuan kadang-kadang kan perutnya berasa dingin kan Ya. bisa diangetin pakai ini. Cuman jangan dibawa tidur ya. Iya. Kalau dibawa tidur tuh bahaya. loh. Anget ya. anget. Enggak, Panas bahkan banget. bisa jadi panas apalagi kalau dibawa selimut kalau begini. Dia bisa berbakar. Ini baju nih meski Bisa merah. sampai Bisa sampai bakar akhirnya kayak kulit. Bisa kita merah. kalau kena besi di kenapa di Bisa besi ini merah. yang melepur kenain tangan itu sama bisa. ini karena panasnya bisa sampai berapa derajat gitu. Iya. Jadi memang ini juga salah satu benda yang sangat mujarab nih kalau Anda takut kedinginan. Iya. Itu yang harus diperhatikan juga Kak jangan Yunus pikir- banyak aksesorisnya Iya, ya. banyak. Nggak cuma baju penghangat tapi fasilitas Makanya Valin tadi langsung pelengkap bilang. lainnya banyak. Cuman biar bagaimanapun ya musim dingin biasanya tuh ya itu dia gampang istilahnya kering, bibir Ya, kering. bibir kering. Kulit juga kering. Kering, Nah, ya. itu dia kering Kantong juga kering. Udah, Kantong kering. Karena tadi ya lupa bawa baju beli di toko. Iya, kantong kering. Iya. Tiap kali beli Ya, baju. tiap kali beli baju. Udah gitu katanya dengar-dengar kalau lagi pas musim dingin mesti agak sedikit makanan yang ada berminyak jangan ya ini karena Oh gitu. lemak dalam minyak bisa dalam kulit kita kan melindungin. kebuang sama mandi air panas, mandinya kan panas. Jadi kalau enggak nanti kering benar-benar kering. Oke. Dan juga kalau musim dingin juga sering kesetrum kan tangannya kan. Iya. Oh Nah, iya. sering kesetrum. Ada Listrik tekniknya statis. ternyata. Apa ini? Jadi sebelum Anda menyentuh barang-barang besi, Ambil setruman dulu. ambil setrum kemudian setrum diri Anda. Enggak ya. Enggak gitu dulu. Awas-awas Tekniknya gitu. apa? Jadi Aku itu belum tahu. sentuh tangan Anda ke bumi, ke tanah, Ah. kemudian ke tembok antara dua ini. Jadi katanya alirkan listrik itu ke tanah. tanah sama Tapi ke tanahnya itu boleh ini, pas kan keramik. boleh bawa atau ngetembok. Keramik, boleh. Tembok. Pokoknya ada saluran aja jangan besi dulu. Jangan besi, jangan pegang besi. Kalau gitu orang dulu. Orang bisa loh, bisa nyentrum loh. Iya, bisa bisa nyentrum. orang dulu. Orang bisa bisa Iya, nyentrum. karena orang itu memang ada setrumnya. Ya, itu karena kulit Iya, jadi terlalu kalau kering. disetrum dulu nggak apa-apa. Yang Orangnya lain disetrum udah, dulu, disetrum dulu. Biar dia Tambahin gede ya. Dua-duanya setrum. Jangan begitu dong. Ya temennya yang Terlalu penting kalau kering yang lah. besi-besi itu ya mesti pegang apa Ya, pegang pinggirnya dulu atau pegang gimana tembok dulu. lah, tembok.
pegang Kalau tembok. menurut Amina sih kita bisa pakai sapu tangan sih ya. Ah, itu juga. Kecil. Mhm. Jadi pakai alas itu untuk membuka barang-barang yang terbuat dari besi atau aluminium. Itu sudah tidak Kadang orang menghantarkan aja listrik. kok nyentrum sih gitu. Apakah kita jodoh gitu gitu. Emang gitu nih kan gitu kan. Kok nyetrum apakah kita jodoh gitu. Nah, Iya. Oh, kok gitu musim dingin banyak jodohnya dong. Karena nyetrum melulu dong. harus ada surveinya juga. Apakah karena musim dingin? Banyak selingkuh. Oh iya. Ya kan bilangnya kononnya begitu, katanya kalau musim dingin kan kebanyakan pada musim kawin, ya kan, cari pasangan. Iya kan memang Iya. begitu kan. Memang juga karena pas musim dingin itu sebelum menjelang Imlek. Nah, kalau Imlek biasanya kan liburan panjang. Kalau seandainya nggak ada pasangan, bisa melempem gitu di rumah. Jadi sekalian gitu cari pasangan. Betul. Bisa Ada jadi juga ya, sih ada. Jadi harus nambah lagi dong judulnya. Banyak-banyak pacaran gitu. Banyak nyetrum. banyak nyetrum. Oh gitu. Surveinya kebanyakan kok gitu ya. Nanti kayak survei yang podcastnya lagi. Iya. Kebanyakan gitu ya. Kebanyakan. Ada komentarin kan. Banyak yang protes, maksudnya kok banyak sih protesnya itu ya. Aduh. Iya, susah deh judulnya, protes aja deh ya. Iya. Yang pasti ya itu jaga kesehatan, kesehatan. tetap mesti banyak minum, kemudian juga makan minum vitamin ya. Iya. Pakaian juga. Jangan jadi malas makan buah karena memang kadang buah dingin katanya. Dan juga itu katanya kemarin juga ada pemberitaan, ini kalau nggak tahun lalu ya. Jadi katanya pas dikala itu lagi dingin-dingin banget, ada orang itu pergi makan hotpot. Dia makannya mungkin kepanasan, terlalu high atau bagaimana. Dia keluar nggak pakai jaket langsung kena stroke. Nggak boleh. Jadi ketika Anda makan yang terlalu bikin Anda keringat, ketika di luar itu suhunya itu mungkin berbeda cukup jauh, ya jangan merasa panas mau keluar gitu ya. Iya, makan nggak Pori-pori ngajak-ngajak, makan sendiri. Nah itu dia itu dia. Bagaimana nggak perlu dihantam Kan gitu ya. setidaknya kalau diajak-ajak pas dia keluar kita ingatin, pakai jaket. Itu fungsinya teman-teman ya. Bawa teman ada gunanya sih Bawa memang. teman. Tapi temannya mesti dibayarin. Kalau temannya nggak dibayarin itu. Jadi Hotpotnya. ambil risiko, apakah berani mengambil risiko makan sendirian terus kena stroke atau ajak teman tapi nggak kena stroke? Ayo, pilihan ada di tangan. Tapi bayar, makan dibayarin ya. Iya itu dia lah ya. Ya dia tetap mesti harus hati-hati ya. Ya. Jangan sampai kejadian seperti yang maraton kan musim dingin olahraga tuh. Ya. Kita jadi nggak bawa perlengkapan. Pikir musim dingin nanti Langsung gerak aja. dingin. Tapi setelah pas lagi Anda nggak gerak gimana dong? Ya. Nah, kita mesti mempertimbangkan itu. Jangan pikir ribet nih bawa baju nih. Tahu nanti juga gerak pasti Jadi panas. sudah siap untuk tanggal 23. Ada apa tanggal 23? Ada apa dengan tanggal 23? Kita tunggu tanggal mainnya gitu ya. Ini kelompok Tunggu. apa? Tempe goreng. Tempe garing sama tempe goreng. Tempe goreng. Tempe goreng. Tempe bacem deh kita kayaknya. Tempe bacem plus tahu gorengnya. Iya, tahu Tempe goreng. juga tempe juga. Kita tempe. Tempe garing, tempe goreng. Terus kita gimana ininya? Apa ya? Hitungan Bedanya? siapa yang lebih cepat gitu. Enggak. Kita taruh Kan nggak ada lomba. berdua kelompok A dan kelompok B. Wih, Pantang dong. ngajak lomba. Galak. Gini kita ajak lomba, udah itu kalau menang kalah, menang dia yang bayarin, kalah dia yang bayarin. Kita beri tim goreng. Soalnya yang menang dia yang bayarin, yang kalah juga dia. Gitu. Jadi ambil risiko yang mana? Iya ya, kita tanggal 23 nanti kita akan ikutan yang namanya sepedaan amal ya. Jadi minta dukungannya teman-teman ya. Jadi kita bisa bersepeda, berolahraga sekaligus ini aman sejahtera sampai tujuan. Amin. Amin. Amin ya Tuhan, amin. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak Iya, berdua ini udah takut. Amin, kita aminkan. amit ya buang Ya, jangan sampai ya. apa gitu. Amin. Gua manggil 119 lagi. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu aja ya untuk obrolan. Ingat Oke. banyak pakai baju, banyak minum, Makan. banyak makan, banyak olahraga. Tidur. olahraga dan juga banyak Istirahat. pacaran ya. Berhappy-happy, banyak nonton. Apalagi obrolan. coba. Banyak belanja. Banyak belanja. Dengarkan acara RTI. Betul, banyak lihat, dengarkan acara banyak RTI. like ini FB RTI. Ya, terus SI. banyak-banyak follow ya IG kita, Serba banyak Twitter, lah ya. YouTube ya serba banyak. Pokoknya hari ini banyak. Kemudian banyak rezeki juga buat teman-teman yang Amin. Yes, amin kayak gitu ya. Banyak Ya. banyak love buat Anda semua. Sampai jumpa. Love.